Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Siang, Bu. Oke, Iya, Bu. sebelum KBM dimulai, silakan ketua kelasnya memimpin berdoa. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Siapa kita? Kami SMA Negeri 1 kami bisa. Ya, siap. Oke, terima kasih ketua kelasnya. Oke, pada KBM yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang program linear yang berupa model matematika. Kemudian untuk permasalahan yang kedua yaitu tentang daerah penyelesaian. Oke, saya share dulu video pembelajarannya ya, disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Kami, SMA Negeri 1 Sulang. Kami siap, kami bisa. Yes. Pada video yang kedua ini masih membahas tentang program linear. Pada pembelajaran yang pertama yaitu model matematika. Kemudian ini yang kedua. Untuk kompetensi dasarnya masih sama, yaitu 3.2 dan 4.2. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Mampu menganalisa pengertian program linear. 2. Mampu merumuskan persoalan ke dalam model matematika. 3. Mampu memprediksi hasil dari grafik daerah penyelesaian. 4. Dapat menunjukkan hasil penyelesaian. Permasalahan yang kedua yaitu grafik program linear. Di sini ada grafik di mana kita membuat model matematikanya. Diketahui grafik, titiknya ada 0, 2, 4, dan 6, sedangkan garis X-nya 0, 2, 4, 6, dan 8. Titik yang pertama adalah 0,4, yang kedua 8,0, kita tarik garis. Kemudian 0,6 dan 4,0, kita tarik garis. Untuk daerah penyelesaiannya adalah di sini, di bawah garis. Menentukan model matematikanya, nah, didapat ada 4X ditambah 8Y. Ini didapat dari garis yang pertama. Nah, di sini 0,4 pada sumbu Y. 4 ini kita kalikan X jadi 4X. Kemudian 8 dikalikan Y jadi 8Y. Karena daerahnya itu berada di bawah garis, berarti kurang dari sama dengan 32. Didapat 4 kali 6 sama dengan 32. Kemudian kita sederhanakan, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 8. Kemudian untuk garis yang kedua, di sini 6, kita kalikan X jadi 6X, kemudian 4, kita kalikan Y jadi 4Y, karena daerahnya berada di bawah garis, berarti kurang dari sama 4 kali 6, maka disederhanakan 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 12. Untuk X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk permasalahan yang pertama, daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut: 5X ditambah Y kurang dari sama dengan 15, X ditambah Y kurang dari sama dengan 9, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, silakan kalian kerjakan, nanti kita akan membahas bersama-sama. Oke, kita bahas bersama-sama. Untuk langkah yang pertama, 5X ditambah Y kurang dari sama dengan 15. Kita misalkan, kita buat tabel. Jika X sama dengan 0, maka X sama dengan 15. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Diperoleh titik 0,15 dan 3,0. Garis yang kedua, X ditambah Y kurang 9. Kita misalkan dibuat tabel. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 9. Jika Y sama dengan 9, jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 9. Diperoleh titik 0,9 dan 9,0. Tak lupa untuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua, membuat grafik. Kita tarik garis Y dan X. Titik yang pertama, kita kasih titiknya dulu, yaitu 0,15. Kedua 3,0, kita tarik garis. Titik berikutnya 0,9 dan 9,0, kita tarik garis. Karena di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan 0, kurang dari, berarti berada di bawah garis. Ditemukan untuk daerah penyelesaiannya adalah ini.
Kemudian di sini ada bahan diskusi kalian. Nanti silakan kalian kerjakan. Seorang ibu memproduksi 2 jenis keripik pisang, yaitu rasa coklat dan rasa keju. Setiap kilogram keripik rasa coklat membutuhkan modal Rp10.000. Sedangkan keripik rasa keju membutuhkan modal Rp15.000 per kilogram. Modal yang dimiliki ibu tersebut Rp500.000. Tiap hari hanya bisa memproduksi paling banyak 40 kilogram. Keuntungan tiap kilogram keripik pisang rasa coklat adalah Rp2.500 dan keripik rasa keju Rp3.000 per kilogram. Tentukan daerah penyelesaian dari permasalahan tersebut. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Untuk pertemuan berikutnya akan dibahas permasalahan yang lain. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Silahkan kelompok yang sudah siap. Misalkan rasa coklat itu X, rasa keju itu Y. Kita dapat 10 X 10.000 X plus 15.000 Y tidak lebih dari sama dengan 500.000. Kita sederhanakan menjadi 2X plus Y tidak lebih dari sama dengan 100. Ya. Terus tidak lebih dari 40 kilogram. Jadi X Y tidak lebih dari sama dengan 10. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan F. X Y 2500 X plus 3000 Y. Oke. Samakan dulu untuk 2. Kita ambil yang persamaan pertama 2X plus 3Y tidak lebih dari sama dengan 100. Kita jadikan ibarat seumpama misal X 0 Y nya sama dengan 100 per 3 dan misal Y nya 0 X sama dengan 50. Ketemu titik 0,100 per 3 dan 50,0. Yang kedua X plus Y tidak lebih dari sama dengan 40. Kita ibaratkan, kita misalkan X sama dengan 0, Y menjadi 40 dan kita misalkan Y 0 berarti X nya sama dengan 40. Kita ketemu titik 0,40 dan 40,0 dan ini cara penyelesaiannya. Karena tidak lebih dari sama dengan berarti di bawah garis lupa di arsip. Oh, enggak apa-apa, selama masih ada tulisan DP-nya masih bisa dimaklumi ya. Oke. Nggih, itu tapi untuk rentannya jangan lupa nggih. Kemarin rentannya sudah betul nggih. Oh ya, rentannya sudah betul. Kemudian oke, sudah betul semua. Nggih. Terima kasih untuk kelompok 3. Oke, berikutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Saya Nggih, Anggit, silakan. di sini saya misalkan rasa coklat itu X dan rasa keju itu Y. Keripik rasa coklat itu Rp10.000 dan keripik rasa keju yaitu Rp15.000. Modal yang dimilikinya yaitu Rp500.000. Jadi 10.000 X plus 15.000 Y kurang dari sama dengan 500.000. Saya sederhanakan menjadi 10X plus 15Y kurang dari 500. Saya sederhanakan lagi menjadi 2X plus 3Y kurang dari 100. Itu persamaan 1. Persamaan 2 yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 40. Dan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Persamaan 1, 2X plus 3Y sama dengan 100. Apabila X-nya 0, Y-nya adalah 100 per 3. Apabila X-nya 50, Y-nya sama dengan 0. Dan di bawah titik 0,100 per 3 dan 50,0. Persamaan 2, X plus Y sama dengan 40. Apabila X-nya 0, Y-nya 40. Dan apabila X-nya 40, Y-nya sama dengan 0. Dan diperoleh titik 0,40 dan 40,0. Oke, untuk Anggit tadi kata-katanya agak keliru. Di bawah titik 100 per 3. Kebletotan ya Anggit. Nggih. Untuk ini sama nggih. Nggih. Terus kemudian pada grafiknya itu dikasih rentan ya biar jelas.
Iya, Bu. Oke, diperbarui bisa, boleh. Oke, di permasalahan itu mungkin ada enggak perbedaan masing-masing apa ya, masing-masing kelompok itu? Ada, oke. Ais silahkan. Apa Ais? Untuk grafiknya kan tadi Bu Pungkas bilang harus ada rentangnya. Nah itu Iya. tadi kelompok rentangnya Bu. Oke. Ada arsirannya juga, Bu. Ada arsirannya Harus juga ada boleh. arsiran. Oke, kalau mungkin arsiran mungkin di sini saya tidak mewajibkan karena dalam contoh video saya juga tidak diarsir, jadi saya nggak harus mengarsir ya. Jadi selama di situ ada tulisan DP daerah penyelesaian masih bisa. Mungkin untuk langkah-langkahnya ya, untuk langkah-langkahnya. Kalau kemarin dalam model matematika itu kan langkah-langkahnya harus ada tahap-tahapnya. Misalkan pada pemisalan X, nah satu yang pertama. Kemarin pada video pertama kan ada langkah-langkah pembuatan model matematika. Nah ini mungkin ya dari kelas 11 MIPA 1 ini kebanyakan sudah bisa dan hafal, jadi ini garape langsungan gitu ya. Dari yang saya lihat itu kebanyakan tidak ada yang buat tabel gitu. Mungkin cukup tadi yang kelompok 1 ada tabelnya ya. Untuk yang kelompok berikutnya tidak ada. Mungkin karena space iso, nggak masalah sih buat saya. Selama paham dan jelas itu tidak masalah. Misalkan nanti di rumah atau habis KBM ini silahkan kalian download di Play Store. Silahkan kalian download Algebra. Algebra itu aplikasi yang dimana pembuatan grafik yang secara langsung. Di KBM ini silahkan kalian download di Play Store di Algebra, namanya Algebra. Di situ kalian cuma ngetik pertidaksamaannya saja. Tadi yang pertama misalkan 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6 misalkan. Nanti langsung muncul garisnya. Oh, sebelum diambil kesimpulan, jadi kalian sudah paham ya mana yang menggunakan kurang dari, mana yang menggunakan lebih dari. Pada grafik ya terutama, pada grafik kalau ada lebih dari sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 0, X itu kan garis yang datar ya. Kalau lebih dari kan berarti arahnya ke kanan. Ke atas ya berarti ke kanan ya, ke kanan. Kalau Y berarti kan yang tegak, kalau yang positif berarti kan arahnya yang ke kanan gitu ya. Terus kemudian untuk perbedaan kalau kurang dari, kalau garisnya seperti ini berarti kan di bawah kurang dari, kalau lebih dari berarti di atas itu. Nah jadi besok kalau misalkan ketemu soal nanti tidak hanya X lebih dari sama dengan 0 saja, biasanya ada ketemu X lebih dari sama dengan 3. Nah itu kita bisa menarik kesimpulan dari KBM ini. Silahkan yang pertama apa kesimpulannya? Sebelum membuat diagram harus memisalkan X dan membuat model matematika. Iya. Terus kemudian Antara model matematika yang dipelajari minggu lalu sama sekarang cari grafik itu kayak berhubungan, kesimpulannya berkaitan ya. berkaitan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan sekian, kesimpulan juga sudah. Oke, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa karena KBM telah selesai. Silahkan. Terima kasih Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran yang seru dan menarik ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Agnia. Sebelum saya tutup, jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatan. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.